Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabar kalian? Luar biasa Pak. Kalau Oji? Sehat Pak. Semangat Atau nggak? nggak sehat Pak? Oh, Nathan semangat nggak? Semangat Pak. Semangat ya. Iya. Bapak juga semangat kok hari ini untuk mengajar kalian. Sebelum kita memulai materi baru kita, maka Bapak minta Nathan untuk memulai dalam doa. Yuk, Nathan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Yuk. Sebelum kita memulai materi baru kita pada hari ini, meskipun materi baru tetapi ini masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya yang kita pelajari dari pertemuan yang sebelumnya. Dan saat ini Bapak ingin mereview nih pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya itu, yaitu tentang pertidaksamaan rasional. Kalau pertidaksamaan rasional itu gimana bentuknya, Oji? Oh, tunggu Pak, saya ingat dulu Pak. Oke. 2x tambah 5 lebih kecil daripada 7 mungkin Pak. Iya, betul ya. Untuk itu Bapak akan membuat contoh soal nih untuk review gimana gitu. Lihat ya, perhatiin. Siapa? 2x tambah 6 per x kurang 5 kurang 3. Kalau seperti ini gimana yang harus kita kerjakan pertama-tama? Meskipun ini lebih sulit dari yang sebelum-sebelum ini, tapi masih bisa lah. Yang pertama kita perhatikan adalah ini yang ini kita buat dulu fx ya. Kita buat, kemudian ini gx karena 2x nya, jadi gx kita buat gx, dan dia dari sini kita harus lihat bahwa gx ini nggak bisa sama dengan 0 gitu. Jadi kita buat gx tidak sama dengan 0, karena kalau dia sama dengan 0 itu akan membuat semuanya itu tidak terdefinisi ya. Karena kita tidak ngerti gitu. Setelah itu kita selesaikan. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita pindahkan dulu 3 ini ke arah kiri seperti ini ya. X kurang 5 dikurang 3, kurang kan? Biar habis ini. Oh iya Pak. Jadi ini sama dengan 0. Oke, lebih besar daripada 0 itu. Setelah ini kita samakan penyebut ya. X kurang 5 kurang 3 kali X kurang 5 per X kurang 5. Ini terus gimana lagi? Kita buat sini tandanya, kita nggak bisa hilangin nolnya ya. Nah, seperti ini. Setelah kita buat ini, maka kita dapat 2x plus 6. Ini dikali ini berarti dikurang 3x ditambah 15. tambah 15 ditambah 15 ya. Ya. Per s kurang 5. Lebih besar daripada 0. Oke. Setelah ini kita gimanain? Kita operasikan yang mempunyai variabel yang sama. Kita operasikan variabel yang sama. Berarti x gimana? Ditambah ini minus ya, minus x tambah 21 per x kurang 5 lebih besar pada 0. Nah, dari sini kita bisa dapat x1 sama x2 nya. X1 nya kita lihat ya, min x plus 21 sama dengan 0 ya. Kemudian kita dapat di sini x sama dengan 21 ya. Yang kedua x nya x kurang 5 sama dengan 0. Enggak, x nya sama dengan 5. Dari sini kita akan melihat titik-titiknya di mana. Jadi kita buat sini ya, titiknya 5 di sini. Kalau kita lihat di sini tandanya, kalau dia lebih besar berarti dia harus bolong titiknya ya, nggak boleh penuh, karena dia nggak ada Tanda sama dengan ya, tanda sama dengannya gitu. Jadi misalnya di sini 5 ya, 5 di sini 21. Dari sini kita lihat
untuk menentukan plus minusnya di mana ya. Minusnya ini kita lihat di sini. Koefisien dari X yang pertama. Dia minus ya. Minus. Di sini kita lihat koefisien ini plus. Sini minus. Jadi dia karena dia lebih besar dengan 0, kita ambil lah. Seperti ini. Bisa nggak ngerti? Ngerti Pak. Karena kita sudah mereview ini, maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi pertidaksamaan irasional. Yang kedua itu menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Dari tujuan pembelajaran tadi, Bapak ingin menyampaikan suatu pesan bagi kalian, bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk berhasil. Termasuk kalian, termasuk Bapak juga bisa lebih berhasil gitu. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah usaha untuk lebih berpikir dan untuk lebih kritis gitu. Sehingga dalam pembelajaran ini Bapak merancang supaya kita lebih banyak latihan soal untuk mengasah pola pikir kita untuk berpikir kritis dan berusaha kerja keras itu. Dan itu juga mengidentifikasikan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus berusaha terus dalam bekerja gitu. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk selalu bekerja gitu. Untuk selanjutnya kita akan memulai materi kita, tapi Bapak harap pertama-tama kalian mempersiapkan diri, persiapkan alat tulis dan buku dan juga hati dan pikiran kalian supaya kalian bisa juga lebih leluasa mengikuti pembelajaran ini. Untuk memulai materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya nih, siapa yang tahu bilangan irasional? Ayo Oji. Saya Pak. Bilangan irasional itu contohnya itu seperti akar 2, akar 3. Betul nggak Pak? Ya betul. Seperti itu ya bilangan irasional. Jadi kalau misalnya kita bawa lagi ke pertidaksamaan irasional, berarti dia pertidaksamaan yang memiliki variabel akar gitu. Variabel akar. Jadi misalnya dia akar 2x dikurang 8 lebih besar pada 4, seperti ini. Seperti ini ya. Dan iya. Kalau udah seperti ini, kita lihat apa sih yang membedakan pertidaksamaan rasional dengan pertidaksamaan irasional. Ada yang bisa jawab nggak? Persamaan irasional sama persamaan Rasional. perbedaannya itu Pak, kalau misalnya lupa. Oh ya, biar Bapak kasih tahu ya. Perbedaannya itu kalau persamaan rasional itu dia hanya terbentuk dari bilangan bulat. Kalau misalnya dia ada akar-akarnya, dia bukan lagi persamaan rasional, tetapi dia persamaan irasional, seperti itu. Oh iya Pak, ngerti. Pertidaksamaan juga sama seperti itu ya. Setelah itu kita akan menyelesaikan dulu ini soal ya. Contoh soal dari materi pertidaksamaan irasional ini. Seperti ini ya. Yang harus kita penuhi di sini adalah fx lebih besar pada 0. Kemudian fx lebih kecil daripada a kuadrat. A kuadrat ini adalah yang ini ya, a kuadrat. Oh iya. Oke. Jadi pertama kita selesaikan ini dulu. Bagaimana caranya? Kalau misalnya ini kuadratin kan, jadi dia 2x kurang 8 lebih besar pada 4 kuadrat, ya kan? Habis itu kita lihat 16. Kita pindah ruaskan yang 8 ini minus 8. Jadinya kalau pindah ke sebelah kanan dia jadi 2x positif. Jadi 16 ditambah 8. Jadi 2x 24 ya. Ya Pak. Setelah itu kita dapat x-nya 24 dibagi 2. 24 dibagi 2. 12. Udah, kita dapat dulu ini x-nya. Kemudian kita cari fx lebih besar pada 0. Ini bagian 1 ya.
bagi duanya. Fx lebih besar pada 0 itu 2x dikurang 8 lebih besar pada 0. Ini gimana? Hampir sama dengan ini. 2x lebih besar pada 8 ya, karena dia pindah ruas. Iya. Atau ditambah 8 gitu. Jadi x lebih besar pada 4. Nah, Iya. udah kan? Udah, Pak. Maka dari sini kita dapat SP-nya berapa? SP-nya itu SP-nya himpunan pertidaksamanya ya, SP. HP. Oh, HP. X 4 besar pada 4 lebih kecil daripada X. X lebih kecil daripada 12. Seperti ini ya. Ini contohnya. Karena kita sudah buat contoh seperti ini, kita akan belajar lagi bentuk-bentuknya. Sebelum itu Bapak minta kalian untuk mencatat ini. Siapa? Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mencatat ya. Oke, Pak. Oke, udah, karena kalian sudah mencatat contoh-contohnya, Bapak akan memberikan bentuk-bentuk yang paling sederhana dari pertidaksamaan irasional ini. Dan ini Bapak berikan hanya 4, tapi bisa saja kalian ubah-ubah tandanya. Misalnya lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan, seperti itu. Jadi yang pertama bentuknya ya, bentuknya. Bentuk yang pertama itu kayak ini. Yang pertama dia fx lebih kecil, fx lebih kecil daripada a, sehingga harus memenuhinya ya, yang ini syaratnya fx lebih kecil pada 0 dan fx daripada a kuadrat. Oke. Yang kedua itu akar fx lebih kecil daripada gx. Syaratnya fx lebih dari 0 dan juga gx lebih besar pada 0 dan fx lebih kecil daripada gx. Sudah. Yang ketiga bentuknya fx lebih kecil daripada gx. Syaratnya itu hampir sama seperti ini, dan bedakan itu di sini fx daripada g kuadrat x. Yang keempat itu fx ditambah gx lebih kecil daripada a. Syaratnya hampir sama juga, dan yang tambah ini itu fx a dikurang gx. Udah, ini syarat-syarat atau bentuk-bentuknya. Jadi Bapak minta kalian untuk mencatat ini, supaya ini hal yang paling penting untuk kita pahami beberapa pertemuan selanjutnya. Oke, coba catat. Siapa? Baik, Pak. Karena tadi Bapak sudah berikan bentuk-bentuk dari pertidaksamaan irasional ini, maka sekarang kita akan mencoba kerjakan latihan, dan kalian mencontoh dari contoh yang Bapak kasih tadi ya. Dan Bapak kasih soal itu ada beberapa, jadi Bapak ingin kalian mengerjakannya di kelompok yang sebelumnya yang sudah Bapak bagikan, sehingga kalian dapat kerja dengan maksimal dan juga dapat saling membantu satu sama lain gitu. Dan Bapak kasih waktunya mengerjakannya cuma 5 menit karena kalian banyak ya. Siap, Pak. Makasih, Pak.
Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kerjainnya. Gampang. Waktunya sudah habis ya. Bapak minta beberapa orang dari kelompok-kelompok yang ada untuk maju ke depan. Nathan kerja nomor 1, Oji kerja nomor 2. Ya Pak. Langsung maju Pak. Iya ya. Kerjain sini aja. Saya nomor 1 ya Pak. Iya ya. Yuk kita lihat ya pekerjaan dari teman kalian ini. Yeay. Bagaimana? Kita lihat caranya. Ya, ya benar. Benar. Cuma kurangnya dia nggak buat apanya ya. SP-nya berapa? Oh iya itu Pak. Salah nyontek. SP-nya itu kita lihat ya di sini. Ini sama dengan kan? Bisa sama dengan toh. Ini. Jadi dia kasih bulat penuh. Oh ini tidak ya? Lebih Iya. besar pada sama dengan berarti Kosong, sini Pak. kosong. Bulat kosong. Berarti sini bulat kosong. Sini 5/3. Sini 1/3. 1/3. Dari sini kita lihat ini plus kan? Iya. Plus. Sini minus plus. Jadi dia X-nya lebih pada berarti ini ke sini, sedangkan ini plus kan lebih besar pada 1/3 dari kesana dia. Jadi dia hasilnya di sini. Jadi SP yang kita dapat X ini 1/3 lebih kecil X lebih kecil lebih besar atau sama dengan 1/3 dan lebih kecil daripada 5/3. Ini ya, ini SP yang kita dapat. Setelah kita mengerjakan soal-soal tadi dan kalian Bapak lihat sudah mulai mengerti dan mulai paham, Bapak akan menutup sesi ini dengan meminta kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan. Nathan, bukan? Jadi yang saya dapatkan tadi Pak, bagaimana untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan yang Bapak berikan, kemudian gambar areanya di mana aja, seperti itu. Ya, baik. Kalau misalnya dia ada tanda sama dengan berarti harus bolong penuh, kalau nggak ada berarti dia bolong setengah. Kok bolong penuh? Titik penuh. Titik penuh. Iya, titik. Masa bolong baru penuh? Iya, kelihatan. Jadi kesimpulan seperti itu, dan Bapak juga menambahkan bahwa setelah kita belajar tentang perbedaan irasional ini, kita tahu bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan rasional pemikiran kita sendiri itu. Ada hal-hal lain, bentuk-bentuk lain yang tidak bisa secara rasional kita mengerti gitu. Apalagi Tuhan sang pencipta gitu. Kita tidak bisa meminta untuk melihat Tuhan kalau misalnya iman kita tidak kuat gitu. Karena Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan secara rasional. Dia itu di luar dari pikiran kita, di luar dari apa yang kita mampu gitu. Jadi Bapak harap kalian tetap memperkuat iman kalian dan tetap teguh supaya kita benar-benar menjadi Kristen yang sehat dalam iman itu. Dan sebelum kita akhir ini, Bapak ingin kalian tetap belajar di rumah dan juga ketua kelas nanti ya datang sama Bapak untuk mengumpulkan PR yang minggu lalu dan untuk Bapak kasih PR selanjutnya pada materi ini. Siap Pak. Oke, untuk menutup sesi kita kali ini saya minta Oji dalam doa. Iya Pak, mari kita teman-teman berdoa. Amin. Terima kasih ya.